cara gue ngelihat pikiran itu kayak engineer bro, kayak insinyur. Jadi gue itu ngelihat pikiran tuh adalah barisan kode-kode yang sudah kita program dari kecil. Nah, kode itu pasti ada bugnya. Kalau kita praktek langsung oke nggak? Jadi mereka tuh sibuk dengan strategi ini, strategi itu, strategi ini, strategi itu untuk menggapai goal oriented. Sedangkan yang benar itu bukan gonta-ganti strategi dulu. Be clear arahnya mau kemana. Bagaimana lu melihat podcast ini sebagai not only your passion project kalau tadi lu bilang, tapi juga sebagai revenue stream? Kalau bisnis gue akan gagal 90 hari ke depan, kira-kira apa probabilitas yang membuat bisnis gue gagal? Selamat datang kembali di podcast BSD Bisnis sama David Gan. Hari ini kita kedatangan Sunil Tolani, seorang mind hacker, entrepreneur dan penulis. Beliau juga sebagai host dari podcast Big Thinkers yang menginspirasi gua untuk terjun ke dunia podcast, dan episode perdana ini gua berikan untuk Sunil as an honor. Beliau itu juga sebagai profesional di Chief Technology Officer di salah satu perusahaan TBK. So, kasih tepuk tangan dulu buat Sunil. Thank you David. Di sini ada tepuk tangannya bro. Kalau di sini. Mantap. So bro, boleh ceritain dulu nggak dikit ke audiens gua, itu sebenarnya sekarang tuh lu sibuk apa sih? Entrepreneur iya, mind hackers apalagi itu, dan nulis apa? Silakan jelasin bro. Gue Sunil Tolani, gue dikenal sebagai mindset hacker. Fungsinya bukan memotivasi orang, tapi mengulik pikiran orang agar dia bisa menjadi versi terbaiknya dia. Itu fungsi dari mindset hacker. Kedua, gue juga aktif sebagai profesional, jadi CTO. Dan juga gue sekarang menjalankan agency dan media, yaitu Big Thinkers, medianya, agensinya Lumino. Oke. So, gini, gue pengen kita sama-sama belajar dulu tentang mind hackers nih, karena banyak yang baru denger juga kan istilah ini kan. Mind hackers, mind artinya pikiran, hack itu berarti meretas gitu. Jadi lu meretas pikiran orang gitu. Betul. Jadi lebih tepatnya gue bukan meretas pikirannya, tapi gue meretas mindsetnya. Makanya mindset hacker. Jadi biasanya yang gue lakukan adalah gue melakukan konsep dialog. Di mana gue pakai first principle. Misalnya dia bilang, Nil, bisnis gue selalu kena masalah. Kenapa bisnis lo selalu kena masalah? Apa yang membuat lo meyakini itu? Dengan gue menggali dengan konsep why, gue bisa tahu sistem keyakinan dia itu terbangun dari mana. Akar masalahnya tuh di mana. Nah biasanya karena gue itu konsepnya, cara gue ngelihat pikiran itu kayak engineer bro, kayak insinyur. Jadi gue itu ngelihat pikiran tuh adalah barisan kode-kode yang sudah kita program dari kecil. Betul. Nah, kode itu pasti ada bugnya. Pasti ada yang namanya errornya. Nah, biasanya gue menemukan error itu dan gue mendelete error itu. Itu cara gue bantu orang. Jadi gue bukan kayak influencer atau very inspiring. Kamu pasti bisa, ayo kamu harus yakin. Gue gak begitu. Gue lebih ke, yuk kita cari root cause-nya. Biasanya gue ada beberapa pengusaha datang ke gua, professionals, bahkan individual, itu ngobrol. Dan serunya, kayak begitu gak dilakukan dengan gaya yang terlalu formal. Just sitting with a cup of coffee and your problem is solved. Because I don't solve your problem. Lebih tepatnya gue menunjukkan lo untuk melihat cara pikiran lo bekerja. Melihat kodenya. Dan lu yang memutuskan untuk mereplace kode itu. Itu fungsi dari mindset hacker. Menarik. Kalau kita praktek langsung oke nggak? Silakan. Contoh misalnya ada orang nih, ya, pria paruh baya gitu ya, terus dia diajakin olahraga oleh anak-anaknya, lalu dia bilang, aduh, gua kan sudah umur ya, nggak boleh terlalu berat olahraganya. What will you do to these people? Yang memberikan alasan itu? Oh simple. Anda sudah paruh baya, Anda tidak boleh terlalu berat. Kalimatnya keluar dari mulut dia loh, terlalu berat.
Ya lakukan yang enteng-enteng, jalan kaki dulu. Oke. Ya kan? Gitu ya, maksudnya mindset hackers dan Sesimpel reframing itu, ya. iya. Apa yang membuat, yang dia percaya itu nggak boleh kita delete. Karena kita nggak punya hak semena-mena menghakimi orang. Yang lu percaya itu salah. Ya. Tapi kita tanya, kenapa lu percaya begitu? Emang lu udah cek ke dokter? Lu udah dapat instruksi dari dokter, lu umur udah 45 plus, hati-hati ya, jangan lari ya, nanti ada kemungkinan heart attack. Ya. Kalau lu ada information itu, lu ngomong begitu valid. Ya. Tapi kalau lu emang dasarnya mereframe kemalasan lu menjadi itu, ya itu nggak valid. Sebenarnya malas yang dibungkus dengan seolah-olah positif gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia diberikan sesuatu, contoh tadi olahraga yang berat-berat, ya lu ringan-ringan aja dulu. Bisa nggak kita bilang, ya kalau begitu lu kayak minta mereka untuk bohongin diri sendiri dong. Ada yang membelanya masih begitu kan? Iya, memang harus membohongi diri sendiri untuk move on. Don't get stuck. Karena otak tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang bohong. Itulah makanya kalau kita udah tahu. Jadi gini, serunya otak kita tuh jago di dua hal, bro. Apa itu? Menyimpan dan mengarang. Menyimpan dan mengarang. Iya. Boleh jelasin semua informasi dari kecil, orang tua lu ngomong, guru lu ngomong, lingkungan lu ngomong, itu tersimpan semua. Makanya di era sekarang panggilannya childhood trauma. Tapi setelah dia menyimpan data itu, dia juga jago mengarang, bro. Dan ya lucunya kadang-kadang kita mempercayai karangan-karangan itu. Karena dia memang fungsinya, tugas utama otak itu kan menyelamatkan lu. Betul. Bukan membuat lu sukses. Ya. Bikin lu survive. Lu udah begini, udah jangan ganti-ganti lagi. Ini udah aman buat lu. Itu fungsi utamanya otak. Untuk bertahan, to survive ya. Betul. Itu yang fungsinya ada fight, flee, freeze itu ya. Yes. Oh, I see. Otak kadal lah ya. Otak kadal, otak reptil ya. Croc mind ya. Croc mind. Oke, so memang kadang kita harus membohongi diri sendiri secara quote in quote positif berarti ya. Membohongi diri sendiri itu adalah satu kalimat yang kurang tepat. Tapi itu menjadi salah satu opsi yang tidak disalahkan. Karena membohongi diri sendiri bisa ada dua output. Misalnya gini, lo bilang, ya emang gua orangnya begini apa adanya. Ya gue memang bukan lahir dari keluarga yang berprivilege. Pertanyaannya, ada nggak opsi orang yang tidak berprivilege bisa menciptakan privilege? Bisa. Berarti lu barusan aja melakukan pembohongan diri yang lu anggap benar. Oke. Karena lu bilang, nyatanya gue lahir di keluarga yang tidak punya privilege. Ya. Betul. Di era gak ada internet, gue salaman sama lu. Di era ada keterbukaan, gue bisa DM Pak Prabowo, istilahnya gitu. Iya. Ini era keterbukaan, lu masih bilang lu gak punya privilege. Are you serious? Gitu. Ya. Berarti arahnya membohongi diri sendiri bisa ke yang negatif, bisa ke yang positif. It's up to you. Outputnya, yes. Exactly. Jadi fokusnya kita outputnya ini bikin lu tumbuh, bikin lu maju, bikin lu melangkah, atau lu stuck. Oke. Nah, ngomongin tentang reframing nih ya, dan ngomongin tentang mind hackers. Menurut lu, lu kan banyak ketemu pemilik bisnis dong di Betul. podcast lu. Apa mindset yang paling fatal yang dimiliki oleh seorang pemilik bisnis yang lu ngerasa bahwa gila ini kenapa ya bisa sampai orang banyak yang mikir kayak gini? Kira-kira apa, bro? Kebanyakan kalau di podcast gue, puji Tuhan, gue justru menemukan banyak orang yang amazing. Tapi di luar sana, itu gue ketemu begitu banyak orang yang gue perhatiin pattern, polanya, strategy over clarity. Strategy over clarity. Iya. Jadi mereka tuh sibuk dengan strategi. Strategi ini, strategi itu, strategi ini, strategi itu. Untuk menggapai goal oriented. Sedangkan yang benar itu bukan gonta-ganti strategi dulu. Be clear arahnya mau kemana. Iya. Gak ada satupun orang di dunia ini menurut gue yang berhasil mencapai goal tanpa sistem. Setuju. Oke, even you are pelari maraton, you ada sistem. Sistemnya bukan laptop, sistemnya adalah disiplinnya lo. Betul. Gitu. Itu adalah latihan. sebuah sistem. Yes.
sistem raw programming, sistem meditasi, sistem visualisasi, sistem action yang lo ambil gitu, sleeping lo, makanan lo, itu sistem. Jadi kalau lo fokus ke goal tapi lo nggak fokus ke sistem, lo akan jatuh. Tapi kalau lo fokus ke sistem, duplikasinya itu akan jauh lebih gokil. Karena goals are results. Results hasil dari productivity. Productivity akan jalan maksimal kalau lo udah jelas arahnya mau kemana. Interesting. Jadi banyak orang yang bisnis itu sibuk cari how-nya gitu ya, strateginya. Harus begini, harus begitu, cari seminar, cari workshop. Padahal satu fundamental yang belum mereka punya adalah lu jelas dulu dong, lu arahnya mau kemana sebenarnya. Exactly. Nah, sesimpel kayak banyak orang bilang daripada jadi karyawan mendingan jadi pengusaha. Sesimpel itu contoh gitu ya. Pertanyaannya, apakah itu salah? Enggak. Apakah itu benar? Enggak juga. Pertanyaan yang lebih valid adalah apa yang ngedrive gue untuk menjadi seorang pengusaha? Gue itu kedrive-nya karena apa? Yang dibutuhin bukan seminar bro. Cukup satu momen lu jujur secara brutal sama diri lu, biar lu tahu lu tuh sebenarnya punya kapasitasnya nggak? Lu punya fire-nya nggak? Lu punya persistensinya nggak? Lu bisa konsisten nggak? Kalau itu belum terjawab, lu cuman kejebak sama iming-iming. Di tengah jalan lu burnout. Setuju. Ini tadi yang gue mau tanya dan kepotong nih. Banyak kita kita ini kan orang yang cukup punya privilege karena kita tinggal di kota di mana kita banyak bisa ketemu dengan orang-orang yang sukses luar biasa, kita bisa dengan gampang belajar. Tapi gimana dengan orang-orang yang ada di quote in quote, mereka bilang gue kan di daerah, pembenarannya kan suka begitu. Di mana gue nggak punya aksesibilitas kayak kalian di Jakarta, di mana kalian punya banyak pembicara kelas ya hebat gitu ya, yang bisa membantu kalian menemukan si clarity itu. Keren. Jawaban gue, kalau gue harus pakai teknik reframe, lu gak perlu ke kota untuk itu. Setiap daerah ada namanya champion, local champion. Kalau dia udah champion di daerahnya, lu samperin dulu dia. Lu gak usah ucuk-ucuk datang ke Jakarta. Lu di Bandung, local championnya berapa banyak di Bandung? Banyak. Lu ke Cirebon, local championnya berapa banyak? Iya. Di Bandung mungkin ada 20. Di Cirebon mungkin ada 15. Di Kebumen mungkin cuma ada 7. Di paling kecil lagi mungkin cuma ada 1. When you connect with the local champion, you will connect with other champions. Keren. Nah, gue challenge lagi ya, gue pakai bahasa-bahasa yang sering dilontarkan ketika ngobrol sama gue, dia akan balas dengan begini. Tapi mana mau Pak mereka kenalan sama saya kan bukan siapa-siapa, betul nggak? Betul. Nanti akan dibelain lagi, sikat lagi bro mindset yang kayak begitu. Iya, kalau kamu memang bukan siapa-siapa, ya kamu jangan ngapa-ngapain. Karena kalau kamu mau ngapa-ngapain, artinya kamu adalah seorang siapa. Saya adalah pengusaha keripik. Dan saya datang karena saya terinspirasi sama sosok local champion itu. Untuk mengetuk pintu dia bukan harus menjadi orang yang siapa-siapa. Tapi gimana cara mendapat atensi dia? Cara mendapat atensinya simple. Pelajari dulu orangnya siapa. Itulah fungsi dari Google. Nah kan Indonesia kan masih banyak yang gagal Google. Gagal Google ya. Sekarang gagal AI. Gagal AI ya. Iya. Latah bro soalnya. Iya. Jadi pertama udah membatasi diri terlebih dahulu sehingga akhirnya tidak bisa bergerak dan tidak berani bergerak. Betul, gitu ya. Betul. Cakep. Ini kita belum masuk kemana-mana nih, ini baru intro doang ya. Iya, intro aja udah berat nih. Nah, gini, kan lu adalah orang yang selalu menjadi sosok yang memberikan banyak inspirasi bro buat orang lain ya. Either you like it or not, that's who you are gitu kan. Tapi pernah gak sih seorang Sunil itu tuh ngerasa tidak termotivasi dirinya sendiri? Kayak lu pernah ngerasa males gak sih gitu? Oh ya pasti. Tapi gue itu memang dari dulu itu gue lupa kata-katanya, tapi gini.
gue itu mengedepankan tanggung jawab dibanding purpose. Mengedepankan tanggung jawab dibandingkan purpose. Iya. Can you explain? Jadi gini, buat gue orang yang memiliki purpose itu dia akan menciptakan dia memiliki visi. Dia bisa menciptakan big wins. Tapi orang yang beroperasi di level tanggung jawab, dia akan menciptakan legacy. Karena gini, purpose itu sebuah cerita yang dikarang sama kita untuk menjadi keyakinan. Tapi kadang-kadang ada faktor eksternal yang bisa membuat kita itu down. Tapi kalau you udah di fase purpose lo ini udah bukan purpose lagi, udah responsibility lo, udah tanggung jawab lo. Like it or not, you will do it. I see. Dan kata males itu akan menjadi kata yang gak relevan lagi. Kata motivasi udah gak relevan lagi. Karena you don't need motivasi, you don't need kemalasan. Karena it's responsibility. Udah jadi keharusan gitu ya. Keperluan. Iya. Itu keharusan kan lebih tekan ya. Iya. Saya ngelihatnya kayak orang yang dia itu ada passion untuk menjalankan satu bidang, tapi di sebelah lagi dia punya responsibility terhadap keluarganya dia. Sehingga ketika passionnya belum menghasilkan, dia perlu menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Is that what you mean? Itu klasik ya, klasik banget ya. Misalnya mungkin gue parafrase di sini, ada orang bekerja demi menghidupi keluarganya, misalnya, atau dirinya. Yeah. Tapi dia nggak suka sama pekerjaannya. Tapi dia juga suka sama passionnya, tapi passionnya tidak bisa menghidupi dia. Yeah. Dan di saat itu dia akan jalan di dua koridor yang sangat sulit karena dia selalu in the middle kan, in between ya. Betul. Gue pernah di fase itu. Gue sangat bisa berempati sama orang-orang yang di fase itu. Masalahnya cuman waktu itu gue tidak tahu aja. Ternyata memang manusia itu harus hidup di dua arena bersamaan. Yaitu ada saatnya you make a life, ada saatnya you make a living. Make a life and make a living. Yeah. Jadi make a life itu artinya lu menghidupi hidup lu. Mengerjakan sesuatu yang sangat lu cintai gitu ya. You love it. Tapi ada saatnya lu juga harus membiayai hidup lu. Yeah. Pada saat you need to put the food on the table, it's not about what you like. It's what you do. Maka diberkatilah orang-orang yang bisa melakukan itu secara bersamaan berarti. Yes, itu menurut gue adalah salah satu ini point of view gue pribadi. Yeah. When they say live your life to experience it, jalani hidup lo untuk dinikmati, mau itu suka mau itu duka. Itu ya menemukan equilibrium dua ini. Yeah. Titik keseimbangannya ya. Yes. Iya. Interesting. Nah, gue mau lanjut sedikit ke your podcast bro. Jadi gini, gue mengundang lu di sini sekaligus juga untuk belajar. Ketika gue diundang ke podcastnya Big Thinkers, you remember ada pertanyaan, kalau lu hari ini akan ulang dari nol, apa yang akan lu lakukan? Terus gue bilang, I will seek help. Gue gak akan so jago, gue akan cari siapa yang lebih pengalaman untuk gue mintain bantuan. Dan hari ini gue mulai podcast dari nol. Okay. Gue cari bantuannya. Thank you. Gue cari bantuannya. Siapa yang menginspirasi gue buat mulai podcast ini? Sunil Tolani orangnya. Ya gue panggil orangnya ke sini kan. Daripada gue belajar sendiri, lebih baik kita rekam. Jadi episode pertama. What do you think? I think it's an honor. Lo udah undang gue. Thank you. Untungnya dia manggil gue. Kenapa tuh? Anyway. Yang lu pengen tahu apa? Nah gini. Mulai dari operational dulu ya. Big Thinkers itu kan lumayan rapi. Operationalnya gue ngelihat gini lah. At least Big Thinkers itu sudah punya more than 100 episode, lebih dari 100 episode. Itu tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dari yang tadi kita bilang, hanya berdasarkan purpose saja, hanya berdasarkan passion aja. You need a system.
Nah, gue pengen tahu dulu nih tantangan operasionalnya selama ini, lu mendevelop Big Thinkers channel and episodes ya, and programs. Ya. Bilangnya karena ada beberapa program di dalam Big Thinkers kan, lebih dari 100 episode. Itu tantangan operasionalnya apa bro di awal-awal? Operasional nggak banyak tantangan bro. Justru yang paling menantang itu adalah the day one I decide to set up the podcast. Di saat begitu banyak podcast sudah ada, itu menciptakan satu positioning di market itu nggak mudah. Bahkan partner-partner gue kayak, lo yakin lo mau bangun podcast? Emang sekarang algoritma, nah bahasanya udah gitu, emang sekarang algoritmanya bagus, emang sekarang ini, belum lagi emang orang mau diundang, emang orang mau ini gitu kan. Gue mulai itu dengan basic niat bro, niat gue simple sebenarnya. Apa itu? Gue itu tipe orang yang suka ngobrol, suka belajar, dan gue itu punya rasa penasaran, mengulik cara orang memikirkan sesuatu. Maknanya apa sih? Why-nya apa sih? Dan itu gara-gara semenjak gue baca maybe Simon Sinek book I think 10 years ago, Start With Why. Itu gue fascinated. Even di dunia NLP dan neurosemantic. Itu apa yang pembeda yang paling kelihatan banget di NLP dan neurosemantic itu, neurosemantic ngajarin, NLP ngajarin how to rewire. Neurosemantic, why you should rewire. So it's a very amazing ya, maksudnya dua sudut yang keren gitu. Dan gua ngebangun podcast tuh sesimpel 2 mic, 1 kamera, that's it bro. Yeah. Along the way, karena gue mencari makna, ini menjadi tempat di mana gue bisa unlearn and relearn. Gue bisa ketemu begitu banyak orang, gue bisa ngobrol, gue bisa menjadi diri gue apa adanya. Bisa dibilang ini passion project? Yes, bisa dibilang. Tapi apakah passion project berseterusnya? Enggak juga. Ada yang namanya monetization plan. Yeah. Tapi kalau sistem, gue percayanya satu. Lu harus mempercayai apa yang lu lakukan. Kedua, tim lu harus mempercayai apa yang lu lakukan. Yeah. Ketiga, tim lu harus merasa bagian dari program besar ini. I see. Everyone have to believe in one purpose juga ya. Mereka harus menjadi bagian. Become Urusan percaya nggak percaya ntar dulu ya. Tapi menjadi bagian. Karena percaya itu muncul untuk orang yang Sunil bisa ngelihat 10 langkah ke depan. Mungkin timnya baru bisa ngelihat 2 langkah ke depan. Nggak mungkin gue paksain dia melihat 10 langkah. Oke. Tapi dia melihat 2 langkah itu udah cukup sebagai modalitas dia untuk maju, untuk bergerak. Ya. Berarti bukan harus, bahkan not even have to believe, bahkan tidak harus percaya dulu. Tapi at least jadi bagian dari sebuah program ini dulu ya. Dalam setiap conversation, setiap episode, itu gue pastikan gue menjadi diri gue apa adanya. Gue pastikan gue menjadi sosok yang mau belajar, bukan sosok yang mau cari tahu button slow terus ini kesempatan gue untuk nunjukin gue keren, gue ngerti. Beda deh, beda. Kalau lu udah pakai topi, Jrit, David, lu keren banget sih. Lu kok bisa begini? Kalau gue udah di fase no judgment and I'm just learning, buat gue ini blessing sih. Buat gue podcast is a blessing. Karena buat gue ini adalah sebuah kesempatan di mana it's a privilege. Gue di-bless sama Tuhan untuk dapat mengundang orang-orang keren seperti lo. Ada lagi Deriansyah, ada lagi Samuel, Chris. So many big names, I mean Panji. I'm grateful. Nah kalau gue mau sok humble, siapa sih gue gitu. Ya kan? Do I really know all of them? Nggak juga. Tapi kalau kitanya tulus, kitanya punya intention, I think alam semesta ada loh cara untuk membuka jalan. Yeah.
Satu hal yang gue inget waktu lu ngundang gue ke podcast Big Thinkers adalah waktu lu ngomong, no, I don't want to put the spotlight on me. Iya. I want to put the spotlight on you. Oh iya, itu Iya. memang mantra utama gua. Kita namanya kalau di dunia NLP itu namanya state of mind. Jadi gua setiap kali kalau ada tamu datang, itu state gua adalah he is the star, she is the star. Ya. Depan gua nih adalah star. Nah, starnya ada dua nih. Ada star yang belum bright banget. Ada star yang udah bright, tapi dia baru shiningnya baru di angle kiri. Yang kanannya belum shining. Oke. Tugas gue adalah bikin dia shine all over the place. Interesting. Gitu. Dan menurut gue yakin host yang memfokus untuk menggali the best version, ya benefitnya dua lah. Gue jadi belajar, audiens gue jadi belajar. Ya. Nothing to lose. Ya. Jadi boleh gue simpulkan nasihat Sunil untuk seorang David, satu, jadi host ntar jangan sotoy. Ya betul. Gitu ya. Karena sangat beda bro, ketika gue menjalankan hosting ini beberapa kali ya, ternyata menjadi host itu sangat beda daripada menjadi seorang konsultan atau menjadi seorang coach. Yeah. Even though ada skill yang dibutuhkan, tapi ternyata memposisikan dirinya itu juga ternyata berbeda ya. Yeah. Dan podcast is not content creation. So podcast is? Podcast is dialog. Dialog. You ask, you listen. You ask, you listen. Podcast adalah sebuah dialog, sebuah proses di mana kita lagi bertukaran energi, di mana kita lagi bangun frekuensi, di mana kita lagi create stronger connection, di mana kita lagi minimal hostnya itu belajar. Yeah. Mungkin kalau dialog dua arah, lu jadi belajar dari gue belajar dari lu. Tapi kalau host itu dia lebih banyak belajar. Lebih banyak nyerap ya? Iya, dan itu adalah salah satu teknik dan terapi yang termahal. Apa? Listening therapy, bro. Ya, belajar untuk mendengarkan. Yes. Ya. Berarti ini bisa jadi program S2, S3 gue ya berarti ya. Bisa. Daripada lanjut kuliah lagi, lebih baik berarti banyakin podcast ya. Bisa dua-duanya, bro. Gak ada salahnya. Iya benar juga sih. Di reframing tuh barusan ya, guys. Nah, let's talk about money. Iya. Sekarang, tadi itu tentang purpose, tentang sistem, tentang operational. Duitnya sebenarnya ada nggak sih podcast bro? Karena ini kan everything ya. Ini semuanya duit nih. Iya betul. Nah, namanya mindset bisnis pasti kita ngomongin tentang revenue stream dan profit pastinya. Ujung-ujungnya duit gitu kan. Ujung-ujungnya profit. Bagaimana lu melihat podcast ini sebagai not only your passion project kalau tadi lu bilang, tapi juga sebagai revenue stream. Oke. Gimana peranannya di bisnis? Gini, kita bahas podcast secara umum dulu. Karena tiap podcast atau media owner punya purpose-nya beda-beda. Punya cara mainnya beda-beda. Tapi kita ambil general dulu. Kalau lu ngerti yang namanya marketing funnel, ya, awareness-nya tuh di episode. Ya. Oke. Terus conversion-nya itu biasanya di placement, tapi engagement-nya tuh di community. Oke. Tapi kalau Big Thinkers cara berpikirnya sedikit beda. Oke. Gue mainnya di trust based collaboration. Trust based collaboration. Iya. Jadi fungsinya podcast buat gue itu cuma dua. Satu, I wanna connect with people and learn. Kedua, if we connect and kita bisa tukeran value, we can collaborate and create a new project. Oke. Ya. Jadi kadang ada yang direct revenue, placement, ads, this and that, IP, intellectual properties. Ada lagi yang trust based. Nah kalau gue memang mainnya trust based karena memang dari awal tagline-nya kita itu big things ahead. Artinya gue lagi bangun sesuatu yang akan besar di kemudian hari. Big things ahead. Big things ahead nggak akan terjadi sendiri bro. Ya. Akan terjadi melalui kolaborasi. Dan secara bisnis kebetulan podcast ini juga mendukung kita punya digital agency. Oke. Tapi di podcast kita memang mengutamakan real value
opposite virality. Karena kita percaya clarity keeps you going, viral keeps you spiking. Jadi kadang lo naik, kadang lo turun. Dopamine loop-nya lo masuk. Lo masuk ke sebuah dopamine loop gitu. Ya, gue baru mau sebut kalimat itu tuh, dopamine loop. Jadi kalau lo masuk ke arena itu, ya susah. Terus kalau lo, setiap orang bangun media itu punya purpose. Gue pengen bangun yang evergreen. Gue pengen bangun sesuatu yang punya kontensnya itu ditonton 5 tahun ke depan juga masih relevan. Ya. So ada yang growth-nya cepat, ada yang growth-nya progresif. I'm not in the competition. Oke. Jadi memang tujuannya nanti akan beda-beda. Ada yang direct revenue, direct profit, placement, IP dan lain sebagainya. Ada yang indirect. Ya, kalau lu lebih khusus untuk Big Thinkers, lu melihat visionnya itu adalah lebih kepada indirect revenue, gitu ya. Tapi kalau ada yang mau sponsor, masuk dong. Masuk. Kita ada beberapa placement juga. Cuman we are not focusing on, wah kalau nggak ada placement gimana nih operation? Gak ada yang produksi gitu ya. Iya. Ada nggak ada placement, pokoknya kita harus tetap jalan, kita harus tetap produksi, kita harus tetap menginspirasi gitu ya. Betul. Cool. Nah, berarti ini lebih ke kalau misalnya tadi kita bilang awareness, conversion dan projects gitu ya. Ada marketing funnel-nya. Dari bisnis lu sendiri, ekosistem di belakangnya apa berarti bro? Selain kita konsepnya play sebenarnya. Jadi kita punya podcast, kita bakal bikin kelas, kita udah punya community dan kita nanti bakal bikin kayak events and everything. And eventually we'll have products. Produknya apa yang lu lihat? Kira-kira? For now I cannot say, but we have. Oh, we have in the R&D is going on, ya. Oh, oke. Yeah. Nah, kalau misalnya kayak gua hari ini masuk nih ke podcast dan ini menjadi episode perdananya kita, apa yang bakal lu nasehatin ke gua? Selain dari yang tadi ya, jadi host jangan sotoy tadi. Gua mungkin nggak akan nasehatin because gua nobody di dunia jam terbang. Mungkin lu bisa tanya sama Om Deddy, Derry, ya kan, yang Denny Sumargo ya. Itu mereka mungkin jam terbangnya jauh lah. Gue masih new kid on the block. Tapi mungkin gue cuma bakal bilang sama lo, if you enjoy what you doing, keep doing. Yang penting jangan lupa sama tanggung jawab utama lo aja. Jangan pernah do something with pressure. Jangan pernah melakukan sesuatu karena ini kayaknya kesempatan, ini kayaknya tren, ini kayaknya enggak. Lakukan karena lu mau lakukan. Lakukan karena lu mau mempelajari lebih dalam. Lakukan karena lu tahu you gonna be here for long. Cool. Gitu. We'll put that in heart and also in my mind. Keren. So kita tapi kurang lebih untuk yang berkaitan dengan podcast, gue dapat gambarannya. Thank you so much untuk itu. Nah, ada satu sisi Sunil tadi kalau lu bilang bintang ya, sudah bersinar di kanan. Itu yang gue minta pencerahannya berarti dari sinar sebelah kanan. Sekarang kita ngomongin tentang sinar sebelah kiri, yaitu adalah tentang pandangan seorang Sunil terhadap bisnis, gitu ya. Karena tadi sebenarnya di awal kita udah sempet intronya itu nyenggol soal itu, banyak pebisnis di luar sana yang mikirnya strategy over clarity tadi gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya kita balik ke sana tadi, seorang pebisnis ini tuh dia kan harusnya punya pondasi mindset dong harusnya. Nah, apa yang lu lihat pondasi mindsetnya itu harusnya dimiliki oleh banyak pemilik bisnis di luar sana? Kebanyakan pebisnis itu selalu, gue mungkin nggak bisa bilang pebisnis karena menurut gue pebisnis sedikit yang gue ketemu bro. Yang gue ketemu banyak kan pedagang. Ya kan? Ekosistem di Indonesia itu lebih dominan pedagang. Jadi menurut gue begini, pedagang itu selalu bergerak itu dari kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Beda sama pedagang yang backup duitnya udah banyak. Karena dia tahu kegagalan itu adalah ongkos belajar. Ya kan, beda-beda kategori dong. Lu gak bisa menyamaratakan. Karena orang di level yang pas-pasan, orang yang di level mediocre sama orang yang di level backup pelornya banyak. Pelor cuma 1, 2 or die gitu kan.
cara berpikirnya semua beda. Betul. Iya dong. Iya. Tapi kita ambil sekarang simpelnya adalah kita main di inversion thinking. Berpikir terbalik. Gue sering banget ketemu orang tuh kalau kayak kita lagi pitching project, ngomongin project gitu ya. Ini tapi trennya, statistiknya, datanya, udah gayanya udah kayak mendadak scientist gitu. Tapi dia tidak beroperasi dari sisi logik, dia beroperasi dari sisi feeling. Oke. Karena fear itu you feel. Oke. Kalau fear itu data, you don't feel. Betul. Ya langsung lu punya counter untuk koreksi. Ya dong. Kalau Ya, data kan begitu, lu mikirnya langsung solusi kan. Betul. Tapi kalau lu mainnya di feel, itu kan lama lo. Perasaan ya. Iya kan? Iya. Nah, menurut gua seorang entrepreneur itu harus punya mindset stop feeling good but become good. Stop menjadi pengusaha yang merasakan yang enak, jadilah yang benar. Gitu. Karena rasa itu nggak penting kalau di dalam bisnis. Satu, kedua, inversion thinking. Daripada lu mikir nanti kalau gagal gimana, kita balik. Kalau bisnis gue akan gagal 90 hari ke depan, kira-kira apa probabilitas yang membuat bisnis gue gagal? So lu lagi melakukan mitigasi resiko way before it happens. Cara berpikir lu berubah. Ya. Nah dulu gue suka pakai anekdot kayak kalau dalam kelas-kelas gue atau gue kalau public speaking itu gue suka bilang jangan pernah takut gagal. Takutlah saat kamu sukses. Emang kamu yakin kalau udah sukses bisa bertahan? Iya. Mendadak lu gue kasih 1 T, emang lu bisa bertahan? Emang lu tahu tuh 1 T cara ngelolanya gimana? Betul. Jadi jangan pede sama takut gagal. Lu sukses aja belum tentu bisa gitu kan. Iya. Nah takutlah untuk sukses. Artinya ngapain? Metafornya. Persiapkan diri lu untuk menjadi sukses. Jadi jangan takut sama perjalanannya. Tapi gimana berarti kalau itu di reframing menjadi lebih sederhana? Sebenarnya simpelnya kalau di reframing lebih sederhana, nggak usah takut sama kegagalan karena gagal itu hanya data bukan drama. Oke. Jadi nggak usah takut bukan ke perjalanannya. Tidak perlu takut dengan kegagalannya karena gagal itu hanya data. Bukan drama. Ya, tinggal lu mempersiapkan mitigasi resikonya gitu ya. Yes, nah makanya di situ keilmuan itu penting. Mindset itu sangat penting. Kenapa mindset itu lebih penting daripada other sets? Karena mindset itu ibaratnya mesin, bro. Kalau mesin lo bener, bensin lo 1/4 pun lo masih bisa narik jarak jauh. Ya. Tapi kalau mesin lo bobrok, bensin lo full tank pun nggak nyampe. Nah jadi final tipsnya untuk entrepreneur tuh menurut lu apa berarti bro? Cukup 3 langkah aja bro. Tiap kali lu mencapai satu titik di mana lu merasa ada tantangan, langkah pertama audit pikiran lu. Apa keyakinan lu yang membuat bisnis lu mandek? Audit keyakinan. Iya, pikiran lu. Di situ ada keyakinan. Audit pikiran di mana di dalamnya ada keyakinan. Iya. Jadi lu kan pasti nggak bakal langsung bilang salah gue. Biasa entrepreneur tuh tim gue nggak perform lah, market nggak lagi bagus lah, inilah itulah. Tapi itu semua mulai dari internal. Manusia tuh kan faktornya banyak. Yeah. Jadi mulai dulu dari sistem keyakinan lu. Audit dulu tadi yang pertama. Kedua, reframe kegagalan. Reframe kegagalan. Jelasin. Cara reframe-nya tadi simple. Kegagalan adalah data, bukan drama. Yang ketiga, bangun sistem. Bangun sistem di sini apa? Neil, di mana-mana yang namanya entrepreneur kan serabutan, Neil. Kadang dia bisa jadi marketing, kadang dia bisa jadi sales, kadang dia bisa jadi akuntan, benar nggak? Dia kadang punya jadi role. Driver, bro. Kadang jadi driver, benar nggak? Nah, bangun sistem. Di sini bangun sistem itu apa? Gue selalu percaya dengan prinsip replace yourself every 6 months. Berarti lu harus mempersiapkan pengganti per 6 bulan karena diri lu harus digantikan. Berarti diri lu 6 bulan yang lalu itu sudah obsolete. Karena lu terus upgrade kan. Nah kalau lu tadinya ngurusin sales, berarti lu udah harus mempersiapkan sistem atau orang dalam sebuah sistem di mana sales lu bisa jalan tanpa lu. Nanti begitu accounting juga sama. Nanti begitu lu masuk ke operation juga sama. Lu begitu masuk ke heavy decision making juga sama. Jadi begitu lu keep replacing yourself, artinya lu terus upgrade. Nah masalahnya kan
kebanyakan entrepreneur itu nyangkut di dalam day to day activity. Betul. Dan dia tidak pernah mikirin how to replace. Dulu butuh modal, butuh orang yang kompeten. Sekarang ada AI. Come on. Ini 3 ini menarik, bro. Tapi gimana dengan orang-orang yang kayak lu dulu? Bahkan lu yang menulis buku tentang ini pun, lu bilang tadi bahwa gua dulu merasakan tapi gua tidak sadar. Yeah. Banyak orang di luar sana, jangankan audit pikiran, mereka bahkan don't know that they're in trouble, bro. Yeah. Mereka bahkan tidak tahu mereka sedang di dalam masalah. Yeah. Bagaimana menyadari itu? Waktu. Karena zaman dulu nggak ada itu yang namanya Tung Desem Waringin ketok-ketok pintu gue. Nil, lu mau nggak? Gue kasih tahu, kan nggak. Bener nggak? Betul. Zaman dulu nggak ada yang namanya Hingranata. Nil, lu mau nggak belajar NLP sama gue? Kan nggak mungkin. Artinya ada momen di mana universe will make you go that way. Di mana lu kayaknya gue kudu belajar deh. Kayaknya gue kudu nanya deh. Itu kan akan men-trigger lu untuk maju ke langkah-langkah untuk ke self growth. Oke. Jadi nunggu jawabannya, tapi nunggu buat gue jawabannya kurang Bukan asik. nunggu tepatnya, tapi bahasanya begini. Kalau lu tanya, apa sih? mereka itu banyak di luar sana yang belum sadar. Mereka akan mendapatkan kesadaran di waktunya yang tepat. Artinya begini, lu sebagai orang yang ngerti, lu jangan menggebu-gebu untuk membantu orang. Ini gue belajar salah satu mentor gue ya, dulu pernah ngomong sama gue. Dia di US, dia pernah bilang, Sunil, I notice lu orangnya terlalu baik, lu tuh orangnya suka nolong orang. Tapi sebenarnya dalam proses menolong orang itu ada satu ego di dalam diri lu. Karena lu ketagihan feel good nolong orang. Tapi di saat yang bersamaan orang yang lu tolong itu kalau ngelepehin lu, gak ngejalanin advice lu kecewa. Jadi dia belajarin gue satu, only help, hanya tolong orang yang benar-benar minta tolong. Got it now. Kan guru banyak di luar sana. Monggo. Ya. Jadi bukan suruh mereka nunggu, tapi adalah memang masing-masing orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Betul. Sehingga ketika waktu itu datang, mereka sudah membutuhkan bantuan, itulah when we help. Gitu ya. Sekarang kita punya channel. Hari ini lu lagi podcast sama gue, tujuannya apa? Kalau gue? Meningkatkan awareness audience kan? Betul. Conversation ini meningkatkan awareness yang nonton. Betul. Nah pertanyaannya, video ini nongolnya di mana? Kapan? Ya. Dikuasa sama lu nggak? Enggak kan? Exactly. Jadi same thing, manusia itu di saat dia nggak sadar, dia akan disentil sama universe untuk sadar. Ya. Ditampar oleh semesta gitu. Exactly. Ya. Oke. Nah, tadi kita ngomongin sedikit tentang buku. Gue mau ngobrol nih soal buku. Lu punya podcastnya, lu punya buku sekarang. Sebenarnya apa yang bikin lu jadi akhirnya nulis buku sih? Sebenarnya gue juga nggak tahu apa yang membuat gue nulis buku. Gue pun nggak pernah ngimpi gue mau nulis buku. Tapi yang pasti buku pertama gue itu judulnya Gua Ogah Ribet, itu gue tulis karena gue pengen membukukan perjalanan gue itu sebagai apa ya, kalau kita ngomong itu jejak buat anak-anak gue. Jadi kalau gue nggak sempat menceritakan semua, you guys just read the book, you will know what your father went through. Kedua, di awal buat gengsi-gengsian lah. Jadi kayak lu kalau nulis buku kan jadi penulis ya. Status penulis kayaknya gimana gitu ya. Keren, author. Author ya gitu. Itu buku pertama. Makanya jedanya jauh. 2020 gue nulis itu. 2023 gue mulai, 2024 lah gue mulai nulis. Udah gini aja, itu gue ke drive. Gue ke drive karena begitu banyak orang gue podcast, begitu banyak. Gue kan nanya ya masalahnya mereka apa juga ya. Off cam, ada yang on cam, ada yang off cam. Kan ada discussion off cam yang cukup menggelitik. Di situ gue mikir sebenarnya greget juga gue ya. Jadi ada issues di leader, ada issues di employee, ada issues di employer. Dan setelah gue tarik benang merahnya, gue kebetulan bersyukur gue certified di NLP.
Dan itu sangat membantu. Karena NLP bahasa singkatnya adalah lu selama ini lu berkomunikasi sama orang pakai bahasa Indonesia. Tapi lu nggak pernah tahu cara berkomunikasi sama otak lu sendiri, bahasanya NLP. Itu bahasanya. Di situ gue bilang gila, ini NLP aja bisa ngebantu gue banget. Gimana cara gue ngebuat satu edisi simple yang bikin orang nggak stuck lagi. Sesimpel gitu aja. Sesimpel kayak hidup nih lagi cepet banget, Fit. Era sekarang itu terlalu cepet. Yang namanya empati, simpati udah makin tipis. Yang ada apatis. Orang itu udah nggak ada yang namanya let me help you. Sekarang itu let me help you itu adalah sebuah kamuflase dari let me use you. Ini realita pahit yang ada di sekarang. Gimana caranya gue activate ini kembali ke yang original value? Yaitu pertama lu harus selamatin diri lu. Lu harus terus berjalan, terus tumbuh. Sorry bahasa gue bukan harus, gue koreksi. Lu perlu berjalan, lu perlu tumbuh karena lu masih hidup. Pokoknya begitu lo hari ini pagi lu masih melek, berarti there is something Tuhan udah persiapkan untuk lo lakukan. Jangan lo sabotase. Dan buku ini hadir untuk membuat orang cukup baca bab yang lo merasa stuck. Lo lagi overthinking, lo buka bab overthinking. Lo suka nunda-nunda, lo buka bab. Kebanyakan orang problemnya apa? Sulit bikin keputusan. Banyak pertimbangan. Buka bab. Ada kok decision making proses gitu. Apakah semua orang harus ikut kursus 3 bulan, 4 bulan? Enggak. Bahkan orang itu gak tahu juga gue punya problem in decision making. Tapi dengan membaca, cerit, gini doang. Ya udah gue jalan. Udah gini aja. Ya, gitu. Oke. Berarti ini bukunya praktis banget ya? Sangat praktis. Jadi bukunya bukan isi yang kayak lu harus baca dari cover to cover, Enggak. kan istilahnya gitu ya? Enggak. Jadi lu hanya cukup baca buku yang Bab yang relevan merasa lu ada masalah di situ Iya. gitu ya? Oke. Nah, tadinya lu kan setahu gua waktu dulu pertama kali kita ketemu way back dulu ya, lu kan ada di bidang agency. Betul. Ya, media agency sekarang juga masih lu lakuin. Iya. Nah, apa yang membuat lu akhirnya shifting ke personal development industry ini? Sebenarnya itu titik triggernya sebenarnya 2013 bro. Itu tahun aneh tuh bro. Kenapa tuh? Itu tahun gua jor-joran ikut yang namanya workshop pengembangan diri. Dan gua nggak tahu kenapa gua kayak ketarik aja ke situ. Tapi yang puncaknya adalah pada saat gue ikut Mind Valley punya Awesomeness Festival. Di situ gue ketemu Lisa Nichols. Dia lagi berdiri di depan panggung di mana kita ada 200-300 orang. Dari 200 negara yang berbeda dengan culture yang sangat berbeda di dalam satu ruangan. Dia bisa ngomong satu message yang ngena ke semua orang. Dan gak cowok gak cewek semuanya bisa tearing. Tearing nangis ya maksudnya? Nangis. Ya? Awalnya gue mikir ya ini konsep-konsep kayak di rumah ibadah yang bisa mainin emosi, ya kan? It's all psychology ya. Tapi setelah gue dalemin lagi, ini bukan hanya public speaking, dia lagi touching human life. Dan gue personally dapat kesempatan duduk sama dia one on one. Dia bilang sama Sunil, there are only 2 things I want you to understand. Dia bilang gue cuma mau lu sadar 2 hal aja. Kalau lu pengen jadi orang yang bermanfaat, itu lu harus tahu gue ini bukan seorang motivational speaker. Gue bukan seorang inspirational speaker, but I am a transformational speaker. I transform people's life. Di saat itu pesan yang gue terima, Sunil, if you cannot transform your life, forget transforming people. Kalau lu gak bisa transformasi diri, Nil, lupain lu mau bantuin orang. Karena yang pertama lu harus bisa lakukan gimana cara lu bantu diri lu. Kalau lu bisa bantu diri lu bisa bantu keluarga lu. Lu bisa bantu teman-teman lu, baru lu bisa bantu orang lebih banyak. Baru lu bisa bantu negara lu, baru lu bisa bantu orang-orang di ujung dunia manapun. Kedua, dia ngomong soal marketing. Dia bilang banyak orang itu stuck di tell a story. Ada lagi kategori orang, mayoritas tell a story,
Terus yang mungkin sedikit lebih banyak itu sell a story. Tapi yang paling sedikit Sunil, show the story. Gue nangkep, you cannot touch people's life if you are not part of them. If you cannot show them how di dunia ini ada loh perspektif lain, di dunia ini ada loh sudut pandang lain, di dunia ini ada loh kemungkinan seorang anak yang lahir di desa kecil yang tidak punya privilege, tapi dia punya potensi untuk menggapai sesuatu yang mungkin orang yang berprivilege belum tentu bisa menggapai. Angle itu ada loh. Pertanyaannya, lu bisa nunjukin gak? Untuk menunjukkan itu, lu pertama harus menjadi gak? To be. So dari dua itu, gue cuman pernah bilang, one day I will stand in front of 10,000 people and I will change people's life. Tapi cuman ngomong ya saat itu. Tapi along the way, ya universe ngedrive gue ke sini sih. Yeah. Akhirnya gue juga gak tahu, makanya gue bilang gue gak tahu. Now for me writing is like therapy. Jadi inilah salah satu manifestasi berarti ya, kalau gue bilang itu bukan ngomong doang loh. Gue menangkapnya sebagai sebuah manifestasi. Maybe. Ya kan, bahwa seorang Sunil menempatkan visionnya itu untuk nanti suatu hari gue akan ada di sini gitu. Yeah. So total berarti nulis buku udah berapa bro? Oh, I'm writing my third book, lagi nulis buku ketiga. Buku ketiga ya? Yeah. Apa tuh nanti? Berhubungan sama sales. Sales, tapi reframing juga? Enggak sih, enggak reframing, tapi konsepnya lebih ke, gue spill sedikit aja. Sales itu sebenarnya problemnya cuma di mindset dulu deh. Jadi mindset sales tuh fondasinya ada 3. Ada fixed mindset, sales yang fixed mindset, sales yang reactive mindset, dan sales yang growth mindset. Reframingnya gue itu adalah, lu lagi jualan pakai mode survival, atau lu lagi jualan pakai mode melayani. Beda nih. Iya. Nah, dulu gue seorang sales yang benci sama sales. Jadi gue bikin buku sales ini karena gue benci sama sales. Iya. Karena gue dulu merasa sales itu tugas tukang ngemis. Profesi murahan. Tolong dong Pak gitu ya. Iya. Atau pada saat closing tuh kayaknya orangnya di cornering dulu, dibikin guilt tripnya dulu, diactivate. Iya. Kan berapa kali gue kalau beli barang aja gue ngeliat, anjir daripada lu kebanyakan bacot gue beli deh, udah ibaratnya gitu kan. Tapi kan dia nggak dapat blessing sebenarnya. Betul. Gue cuman kasih untuk get out gitu kan. Iya. Relasi nggak jadi, continuity udah nggak mungkin. Iya. Kalau bisa abis gue beli gue blok orangnya gitu kan. Nah jadi gue bangun buku ini gimana caranya lu menjadi sales. Intinya gini, jualan dengan tenang, closing tanpa drama, udah gitu aja. Ya. Udah gitu aja. Sampai jadi jargon ya. Tapi emang bukunya title-nya udah gini aja. Oh, udah gini aja. Cuman untuk sales. Untuk sales, udah gini aja for sales. By the way, gue nggak tahu di belakang buku ini ada, is there any other business atau ini memang cuma ya gue nulis buku nggak ada profit nggak apa-apa? Gue belum kepikiran ke sana karena gue tipe orang yang lo lakuin dulu, jangan kebanyakan planning, lo jalanin aja dulu, lo lihat impactnya gimana. Kadang-kadang kebanyakan planning nggak help lo juga sih. Sometimes serunya hidup itu let the universe surprise you. Ada sisi gue planning kan, make a living gue pakai planning dong. Yeah. Gue kudu cari duit berapa untuk ngidupin keluarga gue, itu pakai planning bro. Betul. Tapi kalau udah masuk ke yang namanya I do what I love, gue nggak pakai planning. Ya, enjoy aja ya. Berarti. Enjoy aja karena I percaya universe bakal surprise gue terus. Dan so far sampai hari ini surprise-nya sih nggak mengecewakan ya, selalu membuat gue jauh lebih senang. Surprise in a positive way ya. Iya. Iya. Cool. Now, kita masuk ke segmen terakhir bro. Yang mungkin ngobrolnya tidak seserius tadi. Cuma gue mau ngelihat sebuah perspektif dari seorang Sunil dari sisi yang beda. Kalau lu gak jadi seorang podcaster, gak jadi seorang author, gak jadi seorang CTO gitu ya. One day you already done with life dengan semua make a living tadi. Kira-kira lu bakal ngapain? Udah pokoknya uang bukan masalah. Yang pasti gue
belum tahu exactly gue bakal ngapain, tapi gue akan menikmati hidup dengan banyak ngobrol sama orang itu. Itu nggak bisa lepas sih bro. Jadi gue ngobrol sama orang itu udah pasti, gue connect sama orang itu udah pasti. Gue suka berhubungan sama alam, gue suka berhubungan sama musik, gue suka berhubungan sama energi dan spiritualitas. Ya mungkin gue akan switch from normal living to slow living bro. Oke. To slow living ya. Yeah. Itu mahal. Mahalnya bukan dari sisi uang, tapi itu sebuah momen yang mahal. Yeah, kita karena bisa you are enjoy. done. Ya, you are done. Yeah. By the way, penasaran jadi kalau misalnya lu lagi mau podcast gitu, lu ada kebiasaan tertentu gak sih? Ada kebiasaan ritual gue adalah pertama gue pasti melakukan yang namanya breathing technique. Breathing. Kedua gue pasti ambil momen sejenak di mana gue merem, itu fungsinya untuk men-switch state. Neil, lo hari ini akan kedatangan satu sosok di mana dia penuh dengan cerita-cerita menarik dan tugas lo adalah membuat dia bangga sama dirinya. Interesting. Ya. Jadi, nah boleh jelasin nggak breathing tekniknya gimana? Simple aja, cuman gitu aja. Itu bagian kayak lo release. Gitu. Oke. Jadi lo nggak lagi stuck sama situation sebelum-sebelumnya. Jadi istilahnya semua beban tinggalin dulu di luar studio gitu ya. Betul. Jadi masuk tanpa beban, masuk tanpa studio, masalah-masalah di rumah dan di kerjaan titip dulu di luar studio gitu ya. Betul. Iya. Datang sepenuhnya. Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya. Cool. Be present. Be present. Bro, ini pertanyaan penutup di semua episode podcast gue dari sekarang dan ke belakang. Gue selalu nanya gini. What is your biggest learning? Pembelajaran terbesar lu. Berarti ini gue nanyanya dalam konteks podcast ya. Karena kan lagi mau diajarin podcast nih. Sepanjang lu membuat dan memproduksi ratusan episode podcast ini, what is your biggest learning? My biggest learning is that virality is temporary. Clarity is long term. If you enjoy what you do, make sure it's a long term game. Udah itu aja learning gue. Beautiful. So, bro, ini kalau misalnya ada yang mau collab sama lu, ada yang mau ajak kerja sama, mau anything, beli buku dan lain sebagainya, is there any contact atau apa? Bisa follow gue di @neiltolani di IG gue. Nanti kita taruh di bawah ya. Iya, atau bisa masuk ke website. Kalau buku bisa ke www.udahginiaja.com. Kalau mau collab di Big Thinkers ya monggo. Dan jangan lupa follow channel ini, follow David BTS ya. Nanti BSD bro, BSD. BSD. Bisnis sama David Gunn. BSD. Lokasinya juga nggak jauh dari BSD. Oke, thank you so much bro. Yeah. So hopefully ini bisa jadi blessing untuk orang yang nonton semuanya. So Thank you. kasih tepuk tangan dulu buat Sunil. Thank you semuanya.